Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan wa qawiyan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, kesehatan, keyakinan, penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketakwaan yang setiap hari kita latih untuk senantiasa kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan gelar kelak muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebuah syair yang mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tema yang akan diangkat pada kesempatan siang ini adalah mutiara dan hikmah dari kesabaran. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah, terkadang dalam setiap perilaku kita dituntut untuk melakukan sebuah upaya yang disebut dengan kesabaran. Sabar adalah merupakan predikasi atau istilah yang mungkin mudah sekali untuk diucapkan, tapi sungguh pada prakteknya kita seringkali merasa kesulitan. Oleh karena itu, sabar tidak hanya menjadi dimensi penting dalam kehidupan manusia, melainkan sabar juga merupakan satu upaya perjuangan yang begitu kuat dari setiap apa yang kita jalani, dari setiap ujian yang kita terima, dari setiap upaya-upaya kebaikan yang juga menuntun sebuah kesabaran, dari upaya-upaya keburukan yang harus kita tinggalkan juga merupakan butuh upaya kesabaran. Oleh karena itu, sabar merupakan cermin utama bagi orang-orang yang beriman. As-sabru kasibri, kesabaran itu laksana seperti batrawali yang pahit rasanya, walakin awaqibuhu ahla minal asali, tetapi buah daripada upaya kesabaran dari setiap kita semua tidak jauh, bahkan jauh lebih manis daripada asal, yaitu madu. Oleh karena itu, mustahil Allah memberikan garis-garis bagi kita semua bahwa terminologi sabar seringkali kita jumpai dalam berbagai perspektif, yang terkadang sabar juga mungkin mudah untuk kita sampaikan kepada setiap manusia untuk berlaku sabar. Tapi tatkala misalkan cobaan menimpa kita, ujian yang sesungguhnya untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga menuntut sebuah upaya yang disebut dengan kesabaran. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang kita terapkan dari istilah sabar dalam dimensi kehidupan. Mutiara sabar ini menjadi penting untuk kita gali sedemikian rupa sehingga perilaku dan amal-amal kita senantiasa dibarengi, diawali dan diakhiri dengan upaya untuk melakukan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sabru alal musibah. Seringkali Allah berupaya untuk menjadikan hambanya meningkat keimanannya, ketakwaannya dengan memberikan ujian berupa musibah. Tapi orang-orang yang di luar lemah imannya, tidak mampu menerka hikmah di balik itu semua, mungkin orang menganggap itu adalah sebuah azab. Padahal sesungguhnya Allah mengangkat harkat dan martabat manusia
dengan upaya memberikan istilah-istilah lain berupa ujian untuk menderma, untuk menggojlok, bahkan untuk mendidik seorang hamba agar memiliki ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru alal musibah ini menjadi penting tatkala orang memahami bahwa setiap upaya, cobaan, musibah yang datang silih berganti kepada kita seringkali kita maknai sebagai upaya untuk putus asa. Bahkan kita tak jarang juga mempertanyakan, kok kenapa Allah tega-teganya menurunkan musibah ini kepada diri kita? Padahal sesungguhnya ketika hikmah itu kita tangkap sebagai upaya perbaikan dan memperkuat kita sebagai jati diri hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita memaknai upaya musibah itu sebagai upaya didikan Allah kepada kita untuk meningkatkan harkat dan martabat kita di hadapannya. Tentu musibah yang datang silih berganti, kalau kita tafakuri, kalau kita teladani dan menjadikan inti dari nilai-nilai hikmah dalam kehidupan ini, maka inti kesabaran itu akan mewujudkan sebuah pribadi yang memiliki tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru alal maksiyah. Kenapa maksiat seringkali hampir setiap orang mungkin tidak pernah luput dari perlakuan maksiat, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Karena sejatinya hamba memiliki dua pilihan. Pilihan yang cenderung memiliki kecondongan kepada perilaku buruk, dan di sisi lain manusia juga memiliki kecenderungan untuk condong melakukan perilaku baik. Oleh karena ini, dari dua sisi kemanusiaan, sisi baik dan sisi buruk, tentu harus diupayakan bagaimana kita mementingkan, mendahulukan sisi dari kebaikan manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa ikhlas serta sabar agar tetap meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita istiqomah meninggalkan kemaksiatan? Ya itulah kesabaran yang menimpa pada diri kita untuk tetap mau menjauhi dari perilaku-perilaku yang berakibat pada perbuatan dosa dan maksiat. Apakah maksiat perlu diistiqomahi untuk tetap dijauhi? Jawabannya adalah iya. Tapi tidak, kadang-kadang memang keimanan seseorang bertambah dan berkurang. Al-imanu yazdad wa yanqus, atau yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan seseorang ada kalanya bertambah dengan jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita sering mendawamkan ibadah kita, ibadah mahdoh, sholat sunnah, qiraatul Quran, qiyamul lail, senantiasa kita baktikan dan upayakan dilaksanakan setiap hari, maka upaya itu untuk selalu meninggalkan keburukan dan kemaksiatan daripada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hati kita untuk senantiasa istiqomah. Oleh karena itu, meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran, meninggalkan kemaksiatan butuh konsistensi, butuh istiqomah, karena kemaksiatan adalah upaya yang paling mudah. Walaupun memang kemaksiatan adalah sulit, kadang termahal kalau dihitung dengan materi. Untuk melakukan upaya maksiat itu mahal-mahal kadang-kadang. Tapi jalan menuju surga yang murah-murah juga tidak mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu, jalan kemaksiatan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk senantiasa menjauhinya. Dan yang ketiga adalah as-sabru fit ta'ah, kesabaran pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketaatan itu senantiasa harus kita ulang-ulang, senantiasa kita jaga ritmenya agar senantiasa istiqomah. Kalau Bapak hari ini, para jamaah semua senantiasa mendawamkan puasa sunnah Senin Kamis, bahkan mungkin ada yang puasa Daud. Bapak Ibu juga melaksanakan qiyamul lail tidak pernah tertinggal. Bapak Ibu melaksanakan qiraatul Quran paling tidak 1 juz 1 hari tidak pernah ditinggalkan. Ketika itu semua dilaksanakan dengan istiqomah, dengan penuh kesabaran, maka senantiasa perilaku perbuatan kita akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Oleh karena itu, ketiga faktor ini menjadi penting. Pentingnya melakukan ketaatan dan kesabaran dalam ketaatan adalah sebuah upaya agar hal-hal yang senantiasa mengganggu kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat
ketika kita dibarengi dengan istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah dengan jalan melaksanakan ibadah baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, maka insya Allah diri kita, pribadi kita, hati kita akan menjadi qalbun mutmainnun. Oleh karena itu, para hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabar yang mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa istiqomah, rasa berkelanjutan, dan upaya untuk merasa sayang apabila kita meninggalkan sisi baik dari kemanusiaan kita, untuk tetap menjaga hati kita dari prasangka buruk, menjaga perilaku kita dari perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin merugikan orang lain, menjaga kata-kata dan perkataan kita dari perkataan dusta dan fitnah yang mungkin tanpa kita terasa dalam obrolan-obrolan ringan terkadang ada lawan bicara yang sering kita singgung perasaannya, sehingga kita hari ini senantiasa memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu diikhlaskan dari segala perbuatan. Mudah-mudahan perbuatan kita memiliki kualitas amal sebagai sebentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Jabar, masjid kebanggaan warga Jawa Barat. Mudah-mudahan dalam setiap sesi pertemuan silaturahim kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita, dari asatid-asatid kita, agar kita senantiasa memiliki potensi untuk menggali kemampuan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki qalbun mutmainnah, memiliki perilaku baik yang istiqomah, sehingga kita mampu diberikan kesabaran Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 periode keadaan. Baik dalam keadaan kita sedang ditimpa suatu musibah, kita mampu bersabar, dan kita juga menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, kita juga diberikan hati yang sabar, sehingga pada saatnya kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam kurun waktu tertentu, semoga Allah berikan kekuatan hati kepada kita, hati yang istiqomah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.